Kak Anwar apa ini Kak Anwar? Jadi ini makanan. Ya. Ya iyalah. Iya. Bukan hanya ini. Sebelum Dinamo siapa? Iya. Dinamo Kilik. Sebelum ke makanan, hidup itu kan pasti ada kasta-kastanya. Iya. Ada ini mohon maaf ya, bukan ngebedain. Ada orang kaya, ada orang miskin. Sama itu halnya ada di makanan. Ada makanan yang mahal, ada makanan yang mursi dari ini. Nah sekarang ini aku udah nyaji ini depan kalian. Iya. Kalian silakan cobain dulu. Iya. Rasanya seperti apa? Laper kan? Lapar, gua mah selalu lapar emang. Boleh kita cobain dulu yuk, ayo. Ayo, Yang mana dulu? Ada rujak sama ada ketorpak di sini ya. Ya. Rujak dulu, Rujak dulu. Ya, boleh ya. Rujak boleh, silakan. Mau pakai Dibagiin. pakai hand glove ini enggak? aja. Mau pakai gloves juga? Ya, hand glove. Kaki Ini kiri. ya. Jangan kalian ada. Ini kita mesti memperkirakan mana yang mahal, mana yang enggak gitu enggak? Ya. Dari rasa, apakah ada perbedaan? Apakah ada kesamaan? Pepaya. Nyam. Enak banget. Oke. Itu Nah, guys, lihat dah muka Kiki. Pengen banget. Kasih lah Kiki lah. Kak Diki. Ambil sendiri dah, ambil sendiri. Nih, bentar ya, bentar. Aku udah nyolek sambal dari situ udah. Nih Kiki nih. Ya Allah, adek gue. nih kita cobain ya. Oh, aku tahu. Aku Apa? cobain jambu. Apa? Kayaknya ya tapi Ya, kayaknya ini yang kastanya tinggi dah. kayaknya ya. Oke, nanti kita tampung dulu ya. Nanti hasilnya, resultnya nanti. Oke. Kita cobain dulu. Makan. Ini Sekarang apaan yang ini? ada dua nih. Rujak. Aku mau ngasih tahu harganya. Aku lihat payanya ini bagus, ini kematangan. Itu kematangan. Iya. Jadi Tapi kalau yang jawabannya- secara udah siap nikah, kayaknya itu udah matang banget. Jawabannya itu yang dipakai sama Kak Diki itu yang rujak mahal. Kalau gitu. ini yang rujak harganya biasa aja. Sida. Mursida. 27.000. Ini Ini 95.000. Nggak bisa dong aku makan yang kayak gini. Pilih langsung. Tadi awal itu ya. Di awal itu ya. Awalnya itu. Kenapa sampai kamu bisa berpikir kalau itu yang Kalau diganti, mahal? Oh. nanti Bu Cahyo udah makan yang ini ya. Kenapa ya? Soalnya ternyata ini yang mahal. Tadi pikir karena itu tuh kacangnya masih gede-gede gitu loh. Oh, Kalau ini iya. kan kacangnya udah lebih hancur. Hancur. Beda di kacangnya doang. Iya. Tuh. Karena dari satu kualitasnya, terus yang kedua kan chef melalui pendidikan, ya kan? Ada title-nya, ada prosesnya, makanya harganya lebih mahal dan ada tax pajak yang lebih gede karena di restoran ternama. Tempatnya ya. Tempatnya ya. lebih bagus. Exactly. Apa Kalau ini tiga- kan di bawah. 3 kali lipat, apa 4 kali lipat harganya ya? 35 iya 35. 35. Udah, Bu. Oke, sekarang saatnya kita makan ketoprak. Coba sekarang tebak ya, mana ketoprak yang mahal, mana ketoprak yang mursid. Udah dari beda nih dari bumbunya Coba beda liatin juga tuh, nih. liatin. Boleh. Padahal sama-sama telurnya ya ada. Sama telurnya dua Timun. juga. Ya. Ada bihun. Yang mahal harganya 65.000 satu porsi. Kalau yang murah harganya 19.000. Mana kalian ada? Yang mahal sama yang murah mana? Sama yang mursid menurut Kadenada. Kalau yang mahal kayaknya yang itu dah. Yang mana? Yang mana ini? Ini. Kenapa? Kenapa? Soalnya dia di telurnya aja dia pakein daun bawang. Oke. Oh, bedanya di situ. Berarti kan modalnya jadi lebih ada lagi lebih banyak kagak? Iya, bener. Ada yang jawabannya bener. Ini yang mahal. Berapa itu? Ini yang murah. Berapa bedanya? Ini Ini harganya 65.000. Ini 19.000. 19.000. Iya. 4 kali lipat. Ketoprak humor kali ini ya, Mas. Tahu dong. Lebih mahal. Bedanya di bawang Sama putih. makannya. Sambil ya Kadenada, sambil ngobrol ya. Iya. Kak, kakak kan Ini lebih pernah nice. hidup di fase paling enak ya. Iya betul. Tapi pernah gak seorang Denada tuh hidup di Fase titik terendah, fase terendah gitu? Pernah dong. Jadi udah tau lah ya pasti semua waktu aku di Singapura nemenin Aisyah treatment. Pada saat itu kan masa pandemi juga. Oh iya pasangan. Aku nggak bisa kerja. Iya. Semua Border ditutup di Kan sana. udah Jadi single parents ya maksudnya ya? ya, nah tiba-tiba aku merasakan benar-benar ada di satu posisi yang aku tinggal di Singapura berduaan sama anak aku sama sepupu aku waktu itu bertiga kita dan nggak punya pemasukan, nggak punya pendapatan selama sekian lama. Di saat yang sama anak aku harus menjalani sebuah treatment yang biayanya tuh Nggak murah, mahal iya. sekali, tinggal di negara yang sangat amat terkenal dengan biaya hidup yang sangat amat tinggi. Punten Kak nanya, waktu itu uang terdikit berapa di dompet sampai masa dalam titik terendah itu gitu? Ini kita bicara di Singapura ya, Iya. bukan Iya, di Indonesia ya. Iya, Di iya. Singapura pada saat itu aku dengan pemikiran bahwa anak aku harus melakukan
kemoterapi itu kadang-kadang seminggu bisa sampai 3 kali dengan harga Allah Akbar. dengan harga tuh paling murah itu udah 6 digitnya di Indonesia. 7 digit, udah 7 digitnya Indonesia gitu. Berarti masuk ke belasan puluhan juta ya maksudnya, Adam? Udah juta pokoknya sekali dia harus kemo gitu ya. Dan seminggu sebelumnya aku cek rekening aku 200.000. Nggak nyampe $20 di Singapura, makan juga kagak cukup. Pada saat itu gitu. Saat itu ya? Iya, Maaf banget, pernah nggak sampai akhirnya terpaksa minjem uang ke teman artis mungkin? minjem aku alhamdulillah nggak pernah, tapi nggak Jual pernah. aja. Cuma aku utang ke bank gitu-gitu, udah juga pada saat itu gitu dan nggak masalah. Tapi salah satu yang orang yang nolong aku pada saat itu adalah aku nggak akan pernah lupa ya jasanya Mbak Risna. Manajer aku. tadi yang ya, Kaden ada kabarin uang. Iya, karena dia langsung bilang sama aku waktu itu, apa Mbak yang bisa gue bikin gitu. Terus aku cuma bilang, gue punya barang ini bisa nggak tolong bantuin gue cariin Apa orang aja yang... sampai dijual waktu itu? Semua, Apartemen. tas. Oh tas, apa tas? Apartemen mah dari awal udah itu aku jual. Tas, Perhiasan? perhiasan semua. Dan ini aku nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, tapi Kak Feni Rose itu adalah salah satu orang yang bantu aku. Gitu, yang juga banyak yang nggak tahu. Membeli. Iya, membeli salah satu. Dia nggak pernah mau aku kasih tahu ke siapa-siapa apa yang dia bikin buat aku, tapi dia adalah salah satu my angel. My angel, my hero, iya. Karena pasti banyak kan teman-teman artis yang ibaratnya juga seperjuangan sama Kanena yang kenal, jadi melihat kondisi itu nggak mungkin juga tinggal dia apalagi berjuangnya memang buat anak, bukan buat siapa-siapa dan aduh merinding Barista walaupun Kanena ada di Singapura tapi dia yang nangis, dia yang nangis, dia tuh kan sebenarnya kita temenan tadinya gitu lama. Dan pada saat aku tuh ada di titik terendah, semua orang tuh bukan banyak sih, tapi aku mengerti. Semua orang punya bagasinya masing-masing. Mereka memilih untuk menyelamatkan hidupnya udah pasti lah. Semua orang punya keluarga dan punya. Jadi aku nggak pernah merasa ditinggalkan. Kalaupun ada orang yang meninggalkan aku di saat aku lagi susah, itu wajar karena semua orang mau menyelamatkan diri masing-masing. Tapi justru di saat aku lagi susah-susahnya dia yang datang ke aku dan dia bilang, gue manajerin ya lo ya, pokoknya gue bantuin lo, nggak usah mikirin gue, nggak usah mikirin manajemen fee whatever, gue bantuin lo dan apapun yang bisa gue bikin untuk bantu lo, gue akan bantu lo gitu. Jadi aku tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Barista ya Yes. orangnya. Sebaik Barisna ya, ya Allah. Iya. Berarti beliau yang juga mungkin menghubungi artis-artis buat bantu jual-jual. Iya, dia yang tuh. Ini dia. Barisna. Yang barusan diceritakan oleh Kak Denada ya, Mbak Risna. Silakan Barista sini Barista. Barisna duduk boleh sini sayang. Nih, Sini, boleh. Halo. Salam. Ini. Malaikat berbentuk manusia. Itu ada ternyata. Iya, betul. Ternyata ada nyata. Kita sih nggak tahu ya gimana kalau saat itu Barisna nggak ada untuk menolong Barinada. Iya. Karena Barinada nggak kepikiran siapapun saat itu, cuman Barisna doang yang Iki, HP aku tuh, aku punya iPhone dulu pada saat itu udah iPhone lama banget. Udah selesai nih pandemi nih, HP aku tuh cuma punya satu itu. Boro-boro lah mikirin mau beli HP ya. Iya. HP yang udah kayak begitu, udah pecah, retak sampai dia mati, sampai segala macam. Sampai itunya layarnya udah aku nggak bisa pakai lagi. Itu tetap aku paksain aku pakai, karena aku nggak mungkin dalam keadaan kayak gitu gue masih Beli mikirin HP mau beli belum? HP gitu loh. Iya, Sekunder. pikiranku di mana gitu. Anak aku masih harus treatment apa segala macam. Dia ngelihat, dia cuma bilang gini, ya Allah Mbak, itu HP kayak begitu masih dipakai. Ya udahlah nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai kok, nggak apa-apa. Yang penting bisa buat kerja, bisa buat ini ngubungin anak gue segala macam. Besokannya dia beliin aku HP. Masya Allah. Barisna yang mendasari Barisna buat tergerak buat bantu. Padahal kan maksudnya udah cukup lama berarti artinya maksudnya udah nggak manajerin gitu pada saat itu. Atau masih? Atau masih? Pertama sih kita, Dena kan klien aku awalnya. Aku bikinin dia lagu, kemudian udah lama nggak ketemu. Kemudian entah ya Denada dapat hadiah saat itu. Hadiah dari Allah ya, berupa ujian yang insya Allah Positif banget. mudah-mudahan apa ya, itu justru mengupgrade keimanannya dia gitu. Kalau aku sih nggak
ngerasa kayak malaikat berbentuk manusia enggak. Maksudnya yang dirasakan sama Kak Denadanya Ya kan? walaupun begitu, itu kan dianya aja yang lebih-lebihin. Sebenarnya ya emang itu udah kewajiban kita sebagai Manusia sesama menolong manusia lainnya. apalagi teman, apalagi kita deket. Bahkan sampai ini loh Kak, tadi kan Kak Denada berkali-kali bilang bahwa wajar banget di posisi dan kondisi tahun itu, saat itu orang nggak bisa bantu banyak karena pandemi gitu kan. Orang juga lagi pada struggle sama hidupnya masing-masing. Tapi barista bukan cuma menjadi penghubung atau misalnya jadi jembatan untuk membantu Kak Denada untuk misalnya menjual aset, tapi bahkan barista juga yang membeli salah satu asetnya Mbak Kak Denada. Iya. Jadi aku punya rumah itu bentuknya tanah sebenarnya tadinya, tanahnya tuh agak panjang dan udah mentok nih, aduh udah nggak tahu lagi mesti bagaimana, harus aku jual lagi, harus aku menjual lagi sesuatu untuk ada fresh money lagi gitu. Dan pada saat itu aku bilang sama dia, aduh ini gue potong aja deh, gue mau jual aja, biarin deh gue mau jual aja. Dia dan kakaknya. Yang bahkan beli bukan? Yang beli, ya. Ya karena saat itu ya memang sebenarnya aku juga nggak kepikiran mau beli properti apalagi di saat gitu ya gitu. Terus ya memang dia saat itu juga emang pas lagi butuh banget ya, ternyata Allah mengijabah lah ininya dia gitu. Malah sebelahan gitu tinggalnya sekarang. Jadi sekarang sebelahan tinggalnya. Istilahnya Allah semuanya dideketin ya. Jadi sebelahan, bener-bener sebelahan. Tadi apartemen iya, rumah, tas, semua perhiasan juga. Barista yang bantu jual, menghubungi teman-teman artis. Iya. Sebenarnya nggak banyak sih ya. Banyak. Banyak. Ya maksudnya sebenarnya nggak banyak banget sih, maksudnya untuk menghubungi gitu. Kebetulan yang dekat aja gitu, yang emang kenal Kak Denada gitu secara personal. Untungnya ya alhamdulillah ya ada satu teman artis kita juga yang Karos. Makasih ya Karos. Luar biasa lah saat itu. Aku tanya, Kak ini aku mau jual ini punya Dena gitu. Terus bilang kira-kira berminat gak ya? Dia tanya, oh mau aku cuma kirim foto aja tuh. Kirim foto sama ya ini barangnya kayak gini, nanti bisa dilihat dulu. Dicek dulu keaslian apa segala macam surat-surat gitu ya. Nggak dicek sama sekali, malah nggak ditawar. Nggak ditawar. Fotonya pun seadanya, bukan yang beauty shot gitu yang Enggak, foto ini foto seadanya aja gitu udah. Iya. Itu harganya kan ratusan juta dan langsung beliau Kak Feni Rose bilang, Riz kasih waktu 5 menit ya, oke. Habis itu dia langsung transfer. Aku juga kaget. Aku langsung bilang, Kak ini udah laku loh Kak. Hah? Kata dia, alhamdulillah. Dia nangis, alhamdulillah. Dari mana, siapa yang beli? Aku bilang, Kak Ros sebenarnya dia nggak mau juga dikasih tahu. Mau dia dikasih tahu. Tapi ya aku harus kasih tahu ya orang-orang yang udah berbuat baik sama mereka, gitu, sama Dena khususnya gitu. Tapi alhamdulillah hidup akhirnya sekarang sudah mulai. Alhamdulillah. Bahagia. Ini maksudnya sebuah hal yang berharga juga tahu buat kita, terus juga buat penonton OTW bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita berbuat baik akan datang lagi orang-orang baik dan nolong kita. Jangan nyerah, jangan langsung potong jalan ke arah yang aduh merinding. Ya hanya Allah yang menggerakkan orang-orang baik untuk sekarang juga kalian ada juga ya. Ya udah teman-teman jangan kemana, tetap di OTW. Syukuri apa yang ada, hidup